33 sampai 37 kita baca secara bergantian. Saya baca 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular budak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu digambarkan seperti pohon yang menghasilkan buah. Dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa jikalau pohon itu baik, maka buahnya pasti baik. Tidak ada pohon yang baik tapi buahnya tidak baik, itu tidak ada. Ya, nah seperti pohon yang menghasilkan buah. Nah, manusia yang dekat dengan Roh Kudus, dia pasti akan menghasilkan buah roh, ya, yaitu seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, kualitas buah yang kita hasilkan dalam Tuhan adalah kualitas yang baik, seperti pohon dikatakan, dan bagaimana kita mengejar sumber pertumbuhan, ya, yang baik melalui hubungan dengan Roh Kudus. Jadi saudara kasih Tuhan, pohon yang baik itu digambarkan seperti kita manusia, ya, akan menghasilkan buah yang baik, ya, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Nah, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang yang baik dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Jadi kata perbendaharaan itu berarti ada di dalam kehidupan manusia itu, ya. Seperti dikatakan di dalam Galatia 5, mulai dari kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, ya, kelemah lembutan, sampai kepada penguasaan diri, ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang paling berharga, ya, melampaui apapun, ya. Buah Roh Kudus itulah yang harus kita kejar dan harus kita miliki, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sebagai orang percaya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka itu sesuatu yang harus kita kejar. Itu sesuatu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan itulah kita disebutkan sebagai manusia Allah. Loh, kenapa bisa manusia Allah? Ya, karena kehidupan kita dipenuhi dengan kehidupan ilahi. Roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, tentunya ketika Roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita harus miliki buahnya, yaitu buktinya. Jadi ketika seseorang berkata ini pohon mangga, ya, maka ada buah dari pohon mangga itu, yaitu kita lihat, oh, ini buahnya manis rasanya, sudah masak, ya, dan dinikmati, ya, oleh orang yang menanam pohon. Ada apa itu namanya, pohon pisang, bahkan juga orang akan menikmati. Nah, ini pohonnya pohon pisang, pasti buahnya buah pisang, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap pohon akan dikenali karena ada buah yang dihasilkan, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, manusia juga digambarkan seperti pohon. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya, harus menghasilkan buah. Berarti tidak boleh lagi, ya, sama seperti dunia. Jadi ketika kita masih dulu hidup di luar Tuhan, kita memiliki juga perbendaharaan yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu ada iri hati, ada kejahatan, ya, ada hawa nafsu, bahkan juga ada keegoisan, ya, ada juga hal-hal yang jahat kita lakukan. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang duniawi, di mana Tuhan belum ada di dalam hidup kita.
Dan kita melihat dan melakukan apa saja yang kita ingin. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara, maka kehidupan dunia itu harus keluar, harus terbuang, dan harus diganti dengan perbendaharaan yang baru, yaitu sebagai bukti bahwa kita, oh aku anak Tuhan. Maka sebagai anak Tuhan buktinya harus ada kasih. Itu yang paling sangat harus nampak di dalam kehidupan kita. Nah, dunia hari-hari ini, saudara, jika kita perhatikan, ya, maka kita melihat bagaimana hati manusia hari-hari ini dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan ketamakan, ya, sehingga saudara itu dapat membawa mereka akhirnya menjadi manusia yang egois, menjadi manusia yang kasar, menjadi manusia yang tidak setia, menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang jahat karena tidak ada lagi penguasaan diri, ya. Nah, saudara, mereka tidak mau tahu itu karena mereka di luar Tuhan. Kita melihat hari-hari ini, saudara, mereka berpikir bahwa itu baik, dan mereka akan anggap aneh orang-orang yang hidup dalam kasih, orang-orang yang hidup dalam sukacita, orang-orang yang hidup dalam kesabaran, orang-orang yang hidup dalam kebaikan. Itu mereka anggap aneh itu semua, ya. Mereka anggap itu orang bodoh semua, ya. Yang musim hari-hari ini, yang sedang tren hari-hari ini adalah bagaimana supaya setiap orang, ya, dapat benar-benar menunjukkan identitas dirinya, ya. Tak peduli apakah itu baik ataupun tidak baik, yang penting itu yang tren, itu yang sedang dilakukan oleh dunia jika kita perhatikan hari-hari. Jadi kalau mereka berbuat jahat, mereka anggap sah-sah saja. Jadi kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang kasar, melakukan ketidaksetiaan, melakukan ketidaksopanan, bahkan juga masa bodoh terhadap keluarganya, itu biasa, ya. Itu sesuatu yang biasa yang hari-hari ini terjadi di dunia kita. Nah, tapi saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, yang harus kita pikirkan siang dan malam adalah bagaimana caranya supaya kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, ya, menunjukkan kualitas, ya, pohon, yaitu kita, untuk kita bisa dapat berbuah, menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah yang baik. Jadi ayat 35 ini menjadi poin bagi kita, saudara, bahwa ternyata ada dua kelompok, ya. Ada dua kelompok, yaitu orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi tidak ada kelompok abu-abu, hanya ada dua kelompok. Kelompok yang baik yang akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik, dan juga kelompok yang jahat yang mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Ya, tidak ada kelompok ketiga, tidak ada kelompok yang abu-abu, tidak ada kelompok yang netral, tidak ada. Harus dipilih antara yang baik dan yang jahat. Tuhan hanya bilang ada domba dan ada kambing, tidak ada domba plus kambing, nggak ada, ya. Jadi kalau domba ya domba, kambing ya kambing. Pada hari nanti Tuhan datang, Tuhan juga akan memisahkan, ya. Di sebelah kanannya ada domba, di sebelah kambing, di sebelah kiri ada kambing, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar kejar ini, dan untuk kita miliki, ya, di dalam kehidupan kita, saudara, karena kualitas buah itu yang ada dalam Galatia 5 ayat 23 itu adalah sesuatu yang paling berharga, melampaui apapun, ya. Itu melampaui apapun yang sangat perlu kita miliki. Kekristenan hari-hari ini, ya, sangat banyak diwarnai dengan kemunafikan. Kita melihat Tuhan banyak mencela, ya, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, karena mereka hidup dalam kemunafikan. Artinya mereka adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Ya, itu sebabnya Tuhan mencela kehidupan mereka, karena mereka secara luar, ya, secara harafiah, mereka tidak bercela di dalam mengetahui kebenaran firman. Tapi Tuhan mengatakan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, saudara, bahwa tidak cukup hanya hal-hal lahiriah,
harus dipraktekkan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, jadi ada banyak orang-orang Kristen pun hari-hari ini mereka hidup secara teori, ya, hidup secara teori, sehingga saudara mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka kalau sudah ke gereja, sudah dengar firman Tuhan, tahu firman, udah cukup, udah hebat itu. Tapi praktik kehidupan jauh, ya, daripada kehendak Tuhan. Jauh panggang dari api, nggak masak-masak. Begitu. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tentunya ini kita perlu miliki. Karena dunia hari-hari ini sedang membutuhkan buah yang baik. Dunia hari-hari ini sedang membutuhkan, ya, supaya mereka menemukan teladan, ya, untuk memandu mereka, panutan, ya, untuk memimpin mereka. Nah tentunya saudara, firman Tuhan berkata orang buta menuntut orang buta, dua-duanya masuk lubang, ya, masuk jurang. Jadi sudah dikasih Tuhan, tak bisa orang buta, ya, yang artinya tidak tahu kebenaran firman Tuhan, menuntun orang yang tak tahu kebenaran firman Tuhan, ya, sesat jalan. Nah, itu sebabnya kita sebagai pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, tidak cukup hanya kita tahu firman, tahu menerjemahkan firman Tuhan, tapi kita harus dipenuhi dengan buah kualitas yang baik untuk kita bisa dapat memandu, untuk kita bisa dapat memandu. Nah, saudara, ini harus kita pikirkan, ini harus kita gumulkan dalam kehidupan kita, saudara, supaya jiwa-jiwa yang kita layani mereka boleh dapat benar-benar hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Mereka boleh dapat mengalami perubahan, ya, oleh karena hidup kita, ya, yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Mereka akan lihat itu. Kenapa? Karena Tuhan berkata kita seperti pohon yang menghasilkan buah. Sehingga mereka berkata, oh itu baik. Itu orang Kristen yang betul-betul baik. Kenapa? Karena dilihat dari perbuatan. Ini sesuatu yang tak bisa disembunyikan, sesuatu yang tak bisa dimanipulasi, ya, karena akan terlihat oleh orang-orang luar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus dia berkata dalam suratannya, kita harus jadi tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin, saudara. Amen. Jadi tulisan yang dapat dibaca, orang akan melihat kehidupan kita. Jadi saudara, ini waktunya sekarang, ya, bahwa yang namanya kekristenan tak bisa didramatisir, tidak bisa dibuat-buat. Akan nampak, ya, dia di kelompok mana, ya. Apakah dia kelompok orang yang menghasilkan perbendaharaan yang baik, atau di kelompok yang kedua menghasilkan perbendaharaan yang jahat, ya. Itu sudah otomatis, ya. Karena sebab itu sudah dikasih Tuhan, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadilah kita seperti pohon yang baik, ya, yang menghasilkan buah yang baik. Dan tentunya buah yang baik itu dihasilkan oleh karena hubungan kita dengan Roh Kudus, kedekatan kita, ya, dengan Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus itu, kuasa yang ada kodrat itu, memimpin dan menuntun kita. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh dapat memberkati kita. Ini kita boleh dapat kerjakan dan lakukan dengan ekstra, karena menjelang kedatangan Tuhan ini, saudara, manusia, orang-orang percaya akan dibuat terbuai dengan situasi dan kondisi hari-hari ini sedang mereka lupa. Ya, ingat kedatangan Tuhan itu tadi katakan saudara, bahwa orang-orang percaya akan tertidur, tapi yang punya minyak dan yang punya lampu, walaupun dia tertidur, ketika dia terbangun dia sudah punya siap, dia sudah punya cadangan, ya. Tapi orang yang Kristen yang punya lampu tapi tidak punya minyak, mereka akan kelabakan, ya, karena mereka akan dikejutkan, ya. Situasi dunia hari-hari ini, saudara, akan membuat orang-orang percaya terbuai, ya, termanipulasi. Tapi mari kita sudah siap-siap
harus sungguh-sungguh ya, miliki hubungan dengan Roh Kudus, kedekatan dengan Roh Kudus, supaya kualitas buah yang kita hasilkan ya, seperti dikatakan perbedaan yang baik. Puji Tuhan yang kepada firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita semua malam hari ini ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama